Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan kita. Dan kalau firman itu memerdekakan kita, maka kita benar-benar merdeka oleh anak atau firman itu sendiri. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memastikan bahwa dirimu menjadi satu pribadi yang menyertai kami. Dan itu cukup membuat kami menjadi tenang di dalam segala badai apapun juga. Terima kasih ya Tuhan, bawalah kami untuk mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan. Bawalah pada kami untuk meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengontrol hidup kami. Dan bukan hanya sekedar mengontrol, memelihara di dalam segala berkat-berkat yang pasti bersama dengan Engkau. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang tenang di dalam badai. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, membacanya, menyimaknya dengan benar-benar supaya pada akhirnya kebenaran firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita semuanya. Saya akan membacakan ayat ini di dalam Matius pasal yang 14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Ketika kita bicara tentang COVID-19 hari-hari ini, kita menjadi sangat terkejut karena jumlah pasien yang makin hari makin bertambah itu luar biasa. Dan kemarin kita juga bicara tentang bagaimana COVID itu menyisakan duka cita yang sangat dalam kepada banyak orang. Hari-hari ini kita bisa melihat di televisi, melihat beberapa info bagaimana COVID juga sudah membunuh beberapa dokter-dokter. Bahkan di Papua Barat ada satu dokter yang cukup dikenal sebagai dokter yang baik dan dokter yang sangat memiliki dedikasi yang sangat tinggi luar biasa, itu mati dan meninggalkan istrinya juga yang sedang kena COVID. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, inilah realitas hidup. Realitas hidup yang sering kali membawa kita berada dalam satu situasi yang akumulatif, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Nah, ketika kita berbicara tentang kehidupan, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hidup ini lebih banyak menyajikan menu-menu yang membuat kita semuanya menjadi begitu sangat takut. Membuat menu-menu kehidupan yang membuat kita menjadi khawatir luar biasa. Beberapa hari juga ada satu berita yang merilis ya tentang bagaimana Rusia sudah mengeluarkan satu rudal yang disebut The Satan 2 ya, To Satan ya, dan itu yang menjadi satu senjata yang berhulu ledak nuklir yang bisa menghancurkan hampir satu benua, dan itu sangat membahayakan. Ini membuat orang-orang menjadi ketir-ketir luar biasa karena ada begitu banyak orang berpikir bahwa kita juga sedang berada di ambang perang dunia yang ketiga. Entah itu benar atau itu tidak, tetapi itu yang membuat kita kemudian menjadi takut luar biasa, kita menjadi begitu sangat khawatir luar biasa. Nah, ketakutan bisa menguasai seseorang, ketakutan bisa membuat kita menghadapi segala sesuatu itu dengan tidak bening logika kita, dengan tidak bening hati kita, dengan tidak bening iman kita. Akhirnya kita menjadi orang yang begitu sangat paranoid, kita menjadi orang yang begitu sangat ketakutan luar biasa.
Dan ini yang menjadi sesuatu yang membawa kita semuanya berada dalam titik nadir yang paling dalam. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi-situasi yang sangat buruk, di tengah-tengah situasi yang tidak memberikan sebuah harapan yang baik, kebenaran firman Tuhan tidak pernah berubah. Situasi mungkin terlalu suka berubah, tetapi kebenaran firman Tuhan dan janji Kristus Tuhan kita itu tidak pernah berubah sedikit pun. Yesus memberikan jaminan secara pasti bahwa dia memiliki tingkat keperhatian yang luar biasa kepada kita, bahwa dia memiliki tingkat kepedulian yang luar biasa dalam hidup kita semuanya, bahwa dia adalah Allah yang memandang dari surga, melihat kita dengan cermat, memperhatikan kita cermat, seluruh pergulatan kita, seluruh pergumulan kita, dan bukan hanya melihat, tapi dia secara konsisten, dia turun tangan untuk campur tangan di hidup kita semuanya, memberi pertolongan-pertolongan yang luar biasa dalam hidup, sehingga manakala tekanan hidup itu begitu besar, kita menjadi begitu kuat luar biasa. Kenapa? Karena kepastian dari Kristus yang menyertai kita, karena kepastian dari kepedulian Yesus, karena kepastian dari perhatian Kristus, itu yang membuat kita memiliki tenang luar biasa. Akhirnya sebenarnya kita diingatkan bahwa titik komunikasi yang sangat penting di dalam diri kita untuk kita bisa menikmati ketenangan dan tidak menjadi takut khawatir, itu bukan ditentukan dari situasi yang berubah di sekitar kita, tapi ditentukan dari Yesus yang ada di dalam hati kita semuanya. Yesus yang menguasai hati dan pikiran kita semuanya. Itu yang memastikan bahwa kita semuanya akhirnya bisa memiliki ketenangan dalam badai yang bergelora luar biasa. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana Yesus memberikan sebuah jaminan bahwa dia betul-betul akan memelihara kita, menjagai kita, mencukupkan segala kebutuhan kita, bahkan memberikan pertolongan-pertolongan dalam hidup kita di saat badai di tengah kehidupan kita itu begitu sangat mencekam, gelap, dan tidak membuat kita mungkin bisa melihat ada apa di balik badai itu, ada apa sebenarnya di balik segala sesuatu yang penuh dengan kegelapan ini. Mari kita belajar dan ingatlah bahwa Tuhan Allah kita itu lebih hebat dari badai yang sedang terjadi di hidup kita. Maka pastikan hidup kita terus-menerus memiliki Yesus yang absolut tinggal dalam diri kita semuanya, mengendalikan hidup kita, menyertai hidup kita, dan memberikan pertolongannya dalam hidup kita semuanya. Mari kita belajar bersama-sama mengapa kita tetap bisa tenang di tengah-tengah badai bersama-sama dengan Kristus Tuhan Allah kita yang luar biasa itu. Yang pertama, karena Yesus, kita memiliki Yesus yang aktif dan senantiasa berdoa di dalam hidup kita semuanya. Kalau kita membaca ayat yang ke-22, ketika Yesus itu kemudian menyuruh beberapa orang itu pulang ke rumah masing-masing, Yesus sendirian, dia pergi ke gunung dan dia berdoa semalam-malaman. Ya Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ingat sampai hari ini Yesus itu secara aktif berdoa. Saya yakin salah satu doa dari Yesus, dia berdoa juga untuk pelayanan dia, tapi dia juga berdoa untuk keselamatan banyak orang. Yesus juga berdoa supaya akhirnya anugerah keselamatan, perlindungan, supaya mereka semuanya masuk di dalam anugerah Allah, keselamatan yang sejati, itu didoakan dalam kehidupan doa Yesus. Yesus menempatkan dirinya itu menjadi seorang pensafaat doa. Dia mendoakan kita semuanya. Energi dan kuasa doa Yesus itu yang memelihara kita, memastikan bahwa kita berada di dalam satu keabsolutan kontrol Allah, berada dalam satu keabsolutan berkatnya Allah, berada di dalam keabsolutan perhatian Allah, berada di dalam keabsolutan perjanjian Allah yang besar, yang dahsyat di dalam hidup kita semuanya. Yesus aktif berdoa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Yesus adalah dia aktif berdoa untuk kita semuanya. Dia berdoa bukan hanya untuk keselamatan manusia. Dia berdoa bukan hanya untuk bagaimana kemudian pelayanannya kemudian berdampak luar biasa. Tapi dia berdoa untuk orang-orang yang sedang di dalam badai, untuk orang-orang yang sedang dalam tekanan pergumulan berat. Yesus berdoa untuk kita semuanya. Dia ada sebagai pendoa syafaat bagi kita semuanya. Dia berdiri di hadapan Bapa. Dia selalu membela kita semuanya. Dalam doa-doanya, dia selalu ingin memastikan bahwa kita terlindung aman, bahwa kita terberkati dalam syafaat dia. Kita terbela oleh doa syafaat Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
Ketika Yesus berdoa, maka di sana ada intervensi Dia. Ketika Yesus berdoa, maka di sana ada keterlibatan Dia dalam setiap aspek masalah-masalah pergumulan kita. Ketika Yesus berdoa, di sana ada kuasa Dia yang mengontrol hidup kita semuanya. Di sana ada perlindungan Dia. Ya, di sana juga ada bagaimana kekuatan Dia memastikan bahwa kita kemudian tidak hancur oleh pergumulan, oleh tekanan, oleh masalah apapun juga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Mengapa kita bisa tenang di dalam badai? Oleh karena Yesus memastikan bahwa Dia menjadi pendoa syafaat bagi kita semuanya. Dia yang berdiri di hadapan Tuhan. Dia yang bersyafaat untuk keselamatan kita. Dia yang bersyafaat untuk pembelaan kita. Dia yang bersyafaat juga untuk setiap pergumulan kita. Dia yang bersyafaat kemudian untuk memberkati hidup kita semuanya. Yesus sampai hari ini berdoa bagi kita semuanya. Hatinya itu tertuju pada kita semuanya. Hatinya tertuju kepada kita semua dalam setiap pergumulan. Kita ada di hatinya, kita ada di pikirannya. Itu sebabnya Yesus berdoa untuk kita semuanya sampai hari ini. Jika Yesus tidak berdoa untuk kita semuanya, saya pastikan bahwa kita akan kalah oleh masalah yang paling kecil pun. Kita pasti akan kalah kolek. Karena Yesus berdoa, maka kita menjadi kuat luar biasa. Karena Yesus berdoa sampai hari ini di hadapan Bapa, maka kita menjadi pribadi yang disuplai dengan sukacita surgawi. Karena Yesus berdoa, maka sampai hari ini kita berdiri teguh, berdiri tegak di atas setiap masalah kita. Karena Yesus berdoa, maka berkat-berkat dicurahkan dalam hidup kita semuanya. Itu karena Yesus bersyafaat, berdoa di hadapan Bapa. Ini luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, berdoa itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Itu menjadi pilar pelayanan Yesus, pilar iman Yesus, pilar rohani Yesus, pilar kemudian hubungan Dia dengan Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu juga demikian. Kalau kita berada dalam wilayah badai, maka seharusnya kita kemudian menjadi seperti Kristus. Senang di dalam doa, serius di dalam doa, aktif di dalam doa, semangat di dalam doa, antusias di dalam doa. Dan kita bukan hanya berdoa untuk diri kita, tapi kita juga berdoa. Kalau kau punya pemimpin, punya pendeta, punya gembala, kau berdoa untuk gembalamu, kau berdoa untuk aktivis, kau berdoa untuk orang-orang, kau berdoa untuk semua orang, supaya ketika mereka berada di dalam badai, anugerah dari kuasa doa itu semuanya itu memberikan kekuatan yang ekstra luar biasa, sehingga pada akhirnya orang itu menjadi kuat. Bapak Ibu, Yesus tidak pernah menjamin bahwa kita semuanya tidak akan pernah tidak menghadapi badai. Tapi Yesus menjamin bahwa Dia akan berdoa, sehingga dalam doa-doanya itu kita memiliki kekuatan dan potensi maksimal, sehingga pada akhirnya menjadi kuat luar biasa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari kita terus aktif di dalam doa seperti Yesus berdoa. Sekarang kita yakin. Mengapa kita bisa tenang di dalam badai? Karena Yesus memastikan dirinya, Dia berdiri di hadapan Bapa untuk berdoa buat kita semuanya. Sampai hari ini Yesus bersyafaat bagi kita semuanya. Dia berdoa bagi kita semuanya. Pada waktu Paulus dia di penjara, dia sedang mau pergi juga di pelayanan Roma. Dia juga mengingatkan tulisan-tulisan, berdoalah untuk aku dalam penginjilan-penginjilanku. Berdoalah kalau untuk orang-orang jahat, berdoalah untuk pemerintah-pemerintah, supaya mereka yang menutup berita Injil itu kemudian mereka diubahkan hatinya oleh Kristus. Paulus juga demikian. Dia meminta kepada jemaat supaya mereka mendoakan dia, keselamatan dia, mendoakan pemberitaan Injil, mendoakan untuk jemaat-jemaat yang dia bangun. Doa itu menjadi sesuatu yang sangat esensi, sehingga keterlibatan Allah, sehingga kuasa Allah, sehingga kontrol Allah, sehingga berkat Allah dicurahkan dalam hidup kita semuanya. Ada satu khotbah yang lama, di mana itu kita dikuatkan lagi. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak doa, banyak berkat. Lebih banyak lagi kita berdoa, akan lebih banyak lagi lawatan dan segala sesuatu dari aspek surgawi itu akan menyertai hidup kita semuanya. Saya senang dengan satu nyanyian yang lama Bapak Ibu. Pujian itu berjudul Di Doa Ibuku. Bagaimana seorang anak menyadari bahwa ternyata namanya disebut oleh ibunya, didoakan oleh ibunya. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini saya mau katakan, kalau hari ini kita menjadi apa-apa, kalau hari ini kita kemudian menjadi hebat, karena ada doa dari ibu kita. Tapi ingat, kalau sampai hari ini, mau Bapak Ibu kita, kalau kita sampai hari ini juga berdiri, karena ada doa Kristus untuk kita semuanya. Kalau gereja kita sampai hari ini masih ada, itu karena ada dari syafaat Yesus, doa Yesus yang luar biasa bagi kita semuanya. Jadi ingat,
Ketika kita berada di dalam badai, kita tetap bisa tenang bersama-sama dengan Yesus yang peduli dalam diri kita semuanya. Dan sama-sama dengan Yesus memperhatikan. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus yang sangat aktif berdoa untuk kehidupan kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, maaf, ketika Yesus itu berdoa, apa yang terjadi? Di sana ada satu impact luar biasa. Di sana ada satu dampak yang dirasakan oleh kita semuanya. Waktu Yesus berdoa, dampaknya itu dirasakan oleh gerejanya. Dampaknya itu dirasakan oleh anak-anaknya. Dampaknya dirasakan oleh murid-muridnya. Dampaknya dirasakan oleh kita semuanya. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika Yesus berdoa, kita mendapatkan kekuatan supranatural. Sehingga kita tidak menjadi lemah. Begitu kita menghadapi masalah-masalah yang begitu sangat berat, dan Yesus berdoa untuk kita semuanya, kekuatannya supranatural yang datang dari Allah, datang dari surgawi, itu turun atas hidup kita semuanya. Sehingga sekalipun masalah itu begitu berat, tetapi kekuatan Allah yang menyuplai diri kita itu lebih kuat dibandingkan masalah. Sehingga terhadap masalah itu kita bisa berkata nggak ada efek. Kepada masalah ini kita berkata, kamu nggak ada sedikit pun yang bisa mengganggu aku, yang bisa meruntuhkan aku, yang bisa membuat aku lemah. Nggak ada. Kenapa? Karena doa dari Kristus itu menurunkan kuasa adicodrati turun atas hidup kita, sehingga kita menjadi kuat. Ingat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 katakan, apa yang kamu alami dalam pencobaan-pencobaanmu itu biasa. Karena Tuhan itu setia, Dia memberikan jalan keluar. Kenapa Tuhan memberikan jalan keluar? Karena Dia adalah pribadi yang bersyafaat, yang berdoa bagi kita semuanya, sehingga kita mampu. Nah, efek yang kedua, Bapak Ibu, dampak atau impact yang kedua ketika Yesus itu berdoa adalah masalah itu dilucutin kekuatannya. Masalah itu dilucutin kemudian seperti sengatnya. Itu dilucuti. Sehingga walaupun ada masalah, Dia tidak akan bisa menjungkir balikkan kita. Walaupun ada masalah, tapi masalah sudah tidak memiliki kekuatan. Masalah sudah tidak memiliki daya pembunuh bagi kita semuanya. Kenapa? Udah dilucutin kekuatan oleh doa dari Kristus Yesus itu sendiri. Sehingga terhadap masalah pun kita tenang. Kalau sepertinya saya menggambarkan sederhana begini, Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan singa, Bapak Ibu, tetapi ketika berhadapan dengan singa, tetapi Yesus sudah melucutin kuku, cakar-cakarnya, gigi-giginya, taring-taring yang tajam. Jadi masalah itu seperti singa yang ompong. Masalah itu juga seperti singa yang tidak memiliki jari-jari, kuku-kuku yang tajam. Semua ada dilucutin kekuatannya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh singa yang ompong? Apa yang bisa dilakukan oleh singa yang kemudian kekuatannya udah dilucutin? Dia nggak punya apa-apa. Sebaliknya, kita yang kemudian memiliki dinamika tekanan yang luar biasa kepada masalah dalam hidup kita semuanya. Ini yang luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, ketika Yesus itu berdoa, yang kemudian impact yang ketiga yang kita alami adalah Yesus kemudian mulai membentengi kita semuanya. Kuasanya membentengi kita semuanya, memberi perisai bagi kita semuanya. Masalah begitu datang dalam hidupnya, tembok itu kemudian, benteng itu melindungi kita semuanya. Sehingga kita tidak terlukai oleh bagian dari kuasa-kuasa masalah yang disebabkan oleh mungkin kuasa kegelapan. Semua tidak akan bisa menerjang hidup kita. Kenapa? Karena iman kita dalam Kristus Yesus, di dalam konsistensi dari Yesus yang berdoa, itu melindungi kita dari setiap senjata kuasa kegelapan, sehingga kita tenang. Dan yang keempat, impact yang kita alami adalah kita mengalami backup dari pembelaan Bapa kita di surga. Bapak Ibu, ketika Yesus berdoa bagi kita semuanya, Dia memberikan kepada kita semuanya sebuah dimensi bagaimana Allah itu membackup kita semuanya, membackup dalam kekuatan kuasa adikodrati, membackup dengan kekuatan kuasa dahsyat yang luar biasa. Dan kalau Allah sudah membackup kita, seperti Paulus katakan, siapa yang akan jadi lawan kita? Masalah mana yang bisa menunggangkan kita? Kalau Allah itu backup kita semuanya, gak ada satupun, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, itu luar biasa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Nah, jadi yang pertama, mengapa kita bisa tenang di dalam badai? Oleh karena kita memiliki Yesus yang selalu aktif mendoakan kita semuanya, bersyafaat bagi kita semuanya. Injil Yohanes berkata kepada kita semuanya, sampai hari ini Yesus Kristus itu baru menjadi pendoa syafaat bagi kita semuanya, menjadi pembela kita di hadapan Bapa, menjadi pembela di hadapan kuasa-kuasa kegelapan, sehingga mereka tidak bisa menuduh kita, menjadi pembela bagi kita semuanya, supaya kemudian kekuatan adikodrati dan segala berkat yang tersedia di surga dicurahkan bagi kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita bisa tenang di dalam badai, dalam kepedulian Yesus? Karena yang kedua adalah Yesus itu hadir dalam kehidupan kita dalam waktu yang sangat tepat.
Nah, di ayat yang ke-23 Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ketika para murid itu tergoncang iman mereka, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa karena mereka berjerih lelah, mereka berjuang untuk menstabilkan kapal mereka karena ombak yang begitu besar, air yang begitu masuk, mereka menghadapi ketakutan yang luar biasa. Alkitab mencatat jam 3 pagi itu Bapak Ibu, Yesus kemudian datang dan mendekati perahu mereka semuanya. Yesus hadir di tengah ketakutan mereka. Yesus datang di tengah badai hidup mereka. Yesus datang di tengah-tengah kecemasan mereka. Yesus datang di tengah-tengah kekhawatiran mereka. Yesus hadir dalam waktu yang sangat tepat. Ini luar biasa. Bapak Ibu, banyak orang kalau kita minta tolong dalam situasi-situasi sangat genting, mungkin mereka menjanjikan, tapi mereka tidak pernah hadir. Mungkin mereka juga berkata, oke, aku siap, tetapi ternyata pertolongannya tidak hadir. Tapi Tuhan Yesus kita tidak demikian. Dia selalu hadir dalam hidup kita, dalam setiap masalah kita, dalam pergumulan kita, itu selalu tepat waktu. Di last minute dia tepat waktu untuk datang menolong kita semuanya. Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita, dan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat untuk kemudian menolong hidup kita. Dia adalah Allah yang sangat tepat waktu dalam menolong kita semuanya. Saya ingat cerita tentang Lazarus, Bapak Ibu. Ketika Lazarus itu mati, Yesus kemudian diberitahu bahwa Lazarus itu sedang sakit. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Bukannya Yesus datang, tidak. Yesus kemudian sengaja menjauh karena dia sedang melayani tempat yang jauh. Sampai akhirnya dia dengar bahwa Lazarus itu mati. Setelah itu Yesus datang ke rumahnya Marta Maria ya yang ada di Betania. Beberapa orang berkata, ngapain kamu datang? Ini sudah terlambat. Lazarus sudah mati, sudah masuk di kuburan. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ingat, Yesus tidak pernah terlambat. Kita yang seringkali berkata terlambat. Orang berkata Lazarus sudah ada di kuburan, sudah terlambat, semua tidak ada jalan. Tapi Yesus tidak pernah terlambat. Sekalipun segala sesuatu sudah mati, sudah buntu, sudah ditutup oleh batu yang besar, tapi Yesus tidak pernah terlambat untuk datang menolong kita semuanya. Dia hadir dalam segala aspek kehidupan kita. Dia hadir dalam segala hal masalah-masalah hidup kita semuanya tepat waktu. Bapak Ibu, ketika Lazarus dia ada di kuburan, Yesus hadir di sana, kuburan mulai terbuka dan kemudian kematian melepaskan kehidupan dan Lazarus kembali hidup lagi. Jadi di mana ada Yesus yang hadir, di sana ada kekuatan, ada kemenangan, ada kehidupan, ada sorak-sorai, ada sukacita yang besar. Itu sebabnya kita tetap akan tenang dalam badai, sebab kita punya Allah yang hadir terus dalam hidup kita semuanya. Kalau Allah itu hadir dalam hidup kita, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hidup kita jadi tenang, Bapak Ibu. Hidup kita jadi tenang. Kita tidak akan pernah kecemas, kita tidak akan pernah gelisah. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi pertolongan Tuhan Yesus. Entah itu waktu, entah itu kematian, entah itu batu yang besar, entah itu pemerintah apapun juga. Kalau Yesus sudah hadir menolong, maka dia pasti hadir dalam segala kekuatan supranatural dia. Dan bumi akan goncang, dan pemerintah akan gemetar, dan semua pasti akan melepaskan segala sesuatu yang menghambat itu. Dan itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau Tuhan itu hadir, Bapak Ibu, kita akan bisa mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Kita akan dapatkan kekuatan luar biasa. Bapak Ibu, Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 11 katakan, Dia akan datang dalam waktu dan membuat segala sesuatunya sangat indah. Yesus itu hadir. Di sana kehadirannya membawa sesuatu yang indah, sesuai dengan kerencanaan Dia yang luar biasa, permanen, pasti indah. Jadi, kenapa kita tenang di dalam badai? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu selalu hadir dalam waktu yang sangat tepat, sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan pengetahuan Dia yang begitu sempurna. Yang paling penting Bapak Ibu, pergumulan berat apapun juga yang menimpa kita, solusinya adalah hadirkanlah Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jauh lebih penting, memastikan ketenangan hati kita, memastikan juga tentang pertolongan-pertolongan yang dahsyat di dalam hidup kita. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi pertolongan Tuhan di dalam hidup kita semuanya. Mau itu kematian, mau itu tembok, mau itu batu-batu yang menutup, mau itu gelombang badai, mau itu kegelapan apapun juga. Kalau Yesus sudah hadir di hidup kita semuanya menyingkir, semuanya tumbang, semuanya terbuka.
terang dan jalan-jalan Tuhan itu akan jadi di dalam hidup kita semuanya. Amin, luar biasa. Maka bersyukurlah. Terus-menerus kita percaya kepada Yesus Tuhan kita. Jadi kita tetap tenang tinggal di dalam badai karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu tepat waktu menolong kita semuanya. Dan yang terakhir, yang ketiga Bapak Ibu, di ayat yang ke-23, Bapak Ibu, di sana Yesus menunjukkan bagaimana dia meneduhkan badai, ya. Bagaimana Yesus masuk di dalam perahu dan semua akhirnya badai itu tenang. Nah, itu luar biasa. Bapak Ibu, ada satu film, yaitu film tentang tornado Bapak Ibu. Film tentang tornado itu adalah orang-orang yang memiliki kesenangan dengan angin tornado itu berusaha memfilmkan. Mereka memfilmkan tentang efek yang sedang terjadi, yang terjadi ketika angin tornado itu melewati beberapa tempat. Porak-poranda luar biasa. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu, belum pernah saya mendapatkan sebuah info ada orang yang bisa menaklukkan badai atau menaklukkan tornado. Saya belum pernah mendapatkan ilmu pasti atau ilmu IPA apapun juga. Saya belum pernah membaca dan belum pernah ada penemuan bagaimana menaklukkan badai yang sangat besar. Bahkan sekelas tornado, bahkan mungkin badai di tengah-tengah lautan yang luar biasa. Belum pernah saya mendapatkan itu. Begitu badai datang dalam kapasitas yang besar, perahu atau kapal yang besar pun bisa ditenggelamkan, dihancurkan oleh badai itu sendiri. Tapi lihat Bapak Ibu, Alkitab menulis di ayat yang ke-23 bagaimana Yesus itu bisa meneduhkan badai, bagaimana Yesus bisa menaklukkan badai, bagaimana Yesus bisa menaklukkan angin ribut yang begitu hebat, luar biasa. Ini gelombang luar biasa, angin sakal yang luar biasa, mengombang-ambingkan Bapak Ibu. Hal yang luar biasa adalah Bapak Ibu, ketika Yesus itu meneduhkan badai, ombak langsung berhenti. Ini luar biasa. Bapak Ibu coba, Bapak Ibu main di air, di kamar mandi, main ya, diceplok-ceplok, diombakin begitu, terus katakan berhenti. Air tidak akan pernah Bapak Ibu. Kenapa? Angin sifatnya itu bergerak. Tapi Alkitab berkata, begitu badai itu kemudian diteduhkan, maka ombak dan air itu menjadi tenang luar biasa. Itu hebat. Bapak Ibu, mengapa kita harus tenang di tengah-tengah badai? Karena kita punya Yesus yang berkarya luar biasa di dalam segala keperkasaan dia, dalam segala kedikdayaan dia, di dalam segala kesaktian dia. Dia adalah Allah yang penuh kehebatan. Dia perkasa, dia yang menciptakan langit dan bumi. Itu sebabnya semua unsur-unsur yang menurut kita itu bisa membahayakan, itu tunduk atas otoritas Kristus, itu tunduk atas nama Kristus, itu tunduk atas perkataan Kristus Yesus. Jadi kita harusnya menjadi tenang luar biasa ketika kita menghadapi badai, karena kita punya Yesus yang luar biasa dalam segala kedikdayaan dia, dalam segala keperkasaan dia, dalam segala karya dia yang luar biasa. Yesus lu hebat. Di dalam Yesaya pasal yang ke-5, Bapak Ibu, di sana juga dikatakan salah satu nama yang sangat penting yang ada di dalam Kristus Yesus itu disebutkan sebagai pribadi yang ajaib. Ajaib itu adalah penghasil sumber-sumber mujizat. Ajaib itu adalah orang-orang yang menghasilkan keajaiban-keajaiban, keperkasaan, hal-hal yang spektakuler, adikodrati. Itu luar biasa. Jadi kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang perkasa, yang tidak dapat ditaklukkan, yang badai itu saja tunduk. Bahkan bukan hanya badai, kuasa kegelapan setan pun gentar atas nama Kristus Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Di surga tunduk, di bumi tunduk, di bawah bumi tunduk, di langit tunduk. Penguasa-penguasa apapun juga tunduk atas nama Kristus. Nah, ini luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita punya Tuhan yang besar, yang mampu untuk menyelamatkan kita, yang mampu untuk menolong kita, yang mampu untuk memelihara kita, yang mampu memberikan solusi, yang mampu kemudian memberikan ketenangan bagi kita semuanya. Jadi apa yang kita khawatirkan sekarang? Jadi apa yang kita takutkan? Boleh jadi COVID-19 ini memberikan kepada kita semuanya sumbangsih seperti masalah-masalah yang begitu berat. Tapi Bapak Ibu, impact atau dampak apapun juga yang disebabkan COVID tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan yang perkasa, dengan Tuhan yang dahsyat, dengan Tuhan yang hebat, dengan Tuhan yang maha dalam segala kuasa dia. Tidak dapat dibandingkan, disetarakan. Kalau Tuhan berkata kepada COVID mati dengan seluruh aspeknya, itu bisa mati. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa lakukan itu semuanya. Ini hebat dari Allah kita semuanya. Maka tenanglah hatimu di dalam badai. Tenanglah hatimu di dalam badai. Ada pujian yang lama,
Tenanglah hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Kalau kita benar-benar tahu siapa Tuhan yang kita percaya, Yesus yang kita percaya, hatimu tenang. COVID-19 ini Bapak Ibu menyisakan begitu banyak penderitaan, bukan hanya kepada jemaat, bahkan kepada pendeta-pendeta. Bapak Ibu, ada begitu banyak gereja-gereja yang tidak bisa melakukan operasi, melakukan kemudian ibadah-ibadah secara konvensional. Tapi juga bukan hanya itu, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan jemaat. Tapi yang sering kali tidak terpikirkan adalah begitu banyak. Berapa pendeta-pendeta berpikir bagaimana menolong jemaatnya. Tapi berapa banyak orang-orang atau jemaat itu berpikir, makan apa gembalaku, makan apa pendetaku. Seringkali tidak pernah terpikirkan. Tapi Bapak Ibu, kita punya potensi, punya pergumulan dan masalah-masalah yang sangat berat. Tapi ingat baik-baik, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat spektakuler. Kita punya Tuhan yang mampu melakukan mujizat. Kita punya Tuhan yang perkasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Jangan getar, jangan takut. Mau apapun juga jangan takut. Nggak punya beras, jangan takut. Nggak punya uang, jangan takut. Punya pergumulan utang-utang besar, jangan takut. Allahmu lebih besar daripada setiap pergumulan dan masalahmu. Dia sanggup untuk membuka jalan-jalan bagi pergumulanmu. Tenang dalam badai, sebab dia lebih dahsyat dibandingkan setiap pergumulan masalah kita semuanya. Itu jadi tenang dalam hidup kita semuanya. Saya menjadi seorang gembala mulai dari nol. Dari nol, punya jemaat cuma satu. Selama 1 tahun, saya melihat saya tidak memiliki suplai dari manapun juga. Tapi Tuhan Allah yang saya sembah, memang Dia sangat berkarya luar biasa, dahsyat luar biasa. Memelihara. Selama saya pelayanan, selama saya menggembalakan, belum pernah Tuhan itu membawa saya dalam satu situasi-situasi yang sangat lebih rumit. Kenapa? Sebab serumit apapun juga, Dia itu sangat perkasa, lebih hebat dari setiap pergumulan saya. Yang paling rumit itu sudah dapat diatasi. Saya mau ajak Bapak Ibu semuanya mengingat di tahun yang kemarin. Coba ingat, masalah apa yang paling berat di kehidupan Bapak Ibu? Coba ingat-ingat. Ingat? Nah, oke. Sekarang pertanyaannya adalah, di mana masalah itu sekarang? Bapak Ibu bisa atasi? Bukankah Tuhan kita besar, hebat? Dia mengurai masalah-masalah kita yang menurut kita tahun dulu, itu begitu susah. Tapi ternyata bisa diselesaikan. Tuhan Allah kita itu hebat. Tuhan Allah kita itu perkasa. Jangan pernah sedikit pun kita menjadi ragu kepada Tuhan Allah kita. Jadi apa yang kita takutkan sekarang? Maka sekarang ketika COVID-19 itu masih terjadi, dan itu akan mendampingi kita hidup berlama-lama. Tapi Tuhan Allah kita mendampingi jauh lebih kuat dibandingkan COVID-19. Kalau COVID-19 mungkin di dunia ini Dia adanya. Tapi Tuhan dalam segala kekekalannya, Dia tetap ada bersama-sama dengan kita. Itu yang harusnya memantapkan hati kita, memantapkan iman kita, memantapkan kemudian menjadi orang-orang Kristen yang selalu semangat, tidak pernah dikuasai oleh takut dan khawatir. Menjadi pribadi selalu memandang hidup ini dengan penuh masa depan dan pengharapan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami lagi. Badai boleh hadir di hidup kami, tapi kami percaya Tuhan Allah kami lebih hebat dari badai. Karena Engkau Tuhan adalah Allah yang selalu berdoa syafaat bagi kami. Engkau selalu berdoa membawa kami semuanya berada di wilayah berkat-berkat Tuhan di dalam doa-doa itu semuanya. Dan kami percaya Tuhan Engkau luar biasa. Dan kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang hadir selalu tepat waktu di hidup kami. Dan bukan hanya itu, Engkau adalah Allah yang memiliki karya-karya luar biasa dalam segala kedahsyatan keperkasaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Itu membuat kami tenang lagi. Kami mempercayakan hidup kami, masa depan kami, anak-anak kami, bisnis kami, apa saja di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih. Hari ini kami terus berdoa untuk jemaat kami, berdoa juga untuk mitra kami, sponsor-sponsor kami. Mereka yang Tuhan memiliki belas kasih, kemurahan hati untuk mendukung gereja, Tuhan Engkau campur tangan. Berkati usaha-usaha bisnis mereka semuanya. Ketika bisnis mereka sepertinya terpuruk, Tuhan angkat lagi. Ketika mereka tidak memiliki modal lagi, Tuhan Engkau memberkati dengan cara-cara yang ajaib. Ketika mereka seperti tertutup, Tuhan berikan hikmat supaya mereka semuanya bisa mengurai dan mereka menjadi orang yang berani mencoba dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menerobos masalah-masalah dan mereka punya ide kreatif
kreatif, inovatif yang luar biasa, dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menang atas setiap pergumulan. Kami berdoa untuk saudara-saudara dan keluarga-keluarga kami, siapapun juga yang mereka ter-PHK, pelihara mereka di dalam berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, suster yang menangani COVID-19, Tuhan lindungi, jaga supaya mereka tidak terpapar COVID-19. Terima kasih untuk antivirus yang sudah bisa diproduksi, biarlah itu kemudian terrealisasi sehingga kami semuanya bisa mendapatkan antivirus COVID-19, sehingga hidup kami bisa menjadi kuat lagi dan kami bisa melakukan aktivitas-aktivitas normal kami tanpa takut lagi. Kami berdoa juga untuk negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Ketika bangsa kami menghadapi krisis, kami tahu Engkau ada di krisis itu, dan Engkau akan memakai krisis itu untuk mengangkat bangsa kami, untuk membuat bangsa kami menjadi bangsa yang sangat tinggi, menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa yang menderita. Tuhan berkati bangsa kami, berkati Presiden Jokowi, lindungi, jagai Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya, anarsis jahat. Tuhan patahkan dan taklukkan. Tuhan beri kekuatan kesehatan, berikan hikmat marifat untuk mengurai negara dan bangsa kami ini menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang terbebas dari COVID-19 dengan segala imbas krisis ekonomi dan krisis kesehatan, sehingga Indonesia ini menjadi pulih dan kami bisa melakukan aktivitas kegiatan normal kami, sehingga kami bisa membangun lagi kegiatan-kegiatan niaga kami dan bisa membangun masa depan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati juga pemerintah di wilayah Cipanas, bupati, camat, lurah, kepala desa, RW, RT. Engkau berkati mereka dengan hikmat marifat, takut akan Tuhan, supaya mereka memimpin daerah kami dengan takut akan Tuhan, sehingga kota kami menjadi kota yang tenang, damai, sejahtera, dan dilawat oleh Roh Kudus, dilawat oleh Allah. Tuhan memberkati juga usaha-usaha yang dilakukan di kota kami, baik agrowisata, agrobisnis, niaga, perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan. Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat kami. Tuhan, jemaat-jemaat yang kami sedang sakit, Tuhan, Engkau lawat, Engkau sembuhkan. Mereka yang sedang mengandung, Tuhan, lawat janinnya, supaya janinnya, Tuhan, itu tetap tumbuh sehat dan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Jemaat-jemaat kami yang tidak memiliki pekerjaan, tangan Tuhan terus-menerus campur tangan memberkati mereka semuanya. Mereka yang memulai usaha atau mereka yang sudah berusaha, Tuhan, berkat-Mu tercurah atas mereka semuanya. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman rohani dan karakter jemaat kami, Tuhan, supaya mereka semuanya tumbuh seperti Kristus, rohaninya menjadi orang Kristen dewasa, bukan menjadi kanak-kanak, sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam hidup mereka, tetapi menjadi kesaksian yang indah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, kerinduan kami untuk memiliki sebidang tanah, kerinduan kami untuk memiliki gedung Tuhan. Kami belum punya tempat untuk bisa bergereja secara permanen Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan. Kami yakin bahwa Engkau adalah supplier bagi gereja kami. Engkau bisa mengirimkan banyak orang untuk memberkati gereja kami, sehingga kami juga bisa memiliki sebidang tanah, dan kami memiliki uang yang juga bisa membeli tanah yang kami inginkan. Kami percaya tangan Tuhan ada di sana untuk menolong kami. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa dan kutuk kita semuanya. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Bapa kita di surga, sehingga kita menjadi layak menjadi anak-anak dan putra-putra Dia yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati apa saja yang dikerjakan oleh Tuhan tanganmu. Tuhan memberkati keluargamu, semua orang yang dalam keluargamu diberkati karena Engkau. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkat rohani, berkat jasmani, bagikan banyak orang supaya mereka semuanya bisa melihat kesaksian Yesus di dalam hidupmu, dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selalu maju dan semangat. Jangan pernah sedikit pun kita menjadi takut dan khawatir. Allah kita lebih dahsyat dari setiap pergumulan kita. Haleluya. Amin.